Sahabat terkasih, jumpa lagi kita di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Apa kabar Anda semua? Kami berharap Anda dalam keadaan yang sehat dan sukacita, karena kita layak bersyukur begitu besar rahmat dan kasih setia Allah yang melimpah terhadap kita semua. Bersama saya, Laurencia Fani dan Romo Julius Edianto, MSL, akan mendampingi Anda semua mendengarkan firman Tuhan, dan juga kita akan menyimak inspirasi yang akan kita dapat dari permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Edi. Apa kabar Romo Edi? Baik Mbak Fani, gimana kabarnya Mbak Fani? Sehat? Baik, luar biasa Romo. Ya, Romo, terima kasih ya untuk kali ini. Sama. Romo sangat bersedia secara mendadak ya, kita siaran secara Zoom untuk Ya, Oase Rohani Katolik hari ini. semoga Kita mulai saja. boleh. Ya, Ya, baik. semoga ya Romo. Kita Ya, mulai. semoga guna bagi semua orang ya, pendengar kita Iya. ini. Amin Romo. Kita mulai dengan doa pembuka. Silakan Romo. Mari kita awali permenungan kita pada hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang tiada tercurah bagi kami. Engkau Maha Kuasa ya Bapa, Engkau Maha Tinggi, hanya mulah rasa hormat yang layak diberikan, hanya mulah pujian yang layak diberikan, hanya kepadamu lah kemuliaan yang layak diwujudkan. Bapa, kami mohon, biarlah Kau membantu kami, Kau bimbing kami dengan semangat rendah hati, agar kami mampu menghormati orang lain, agar kami mampu tidak mencari rasa hormat, namun justru mencari bagaimana kami mampu menghormatimu dan menghormati orang lain. Ialah kehormatan itu ya Bapa, sungguh-sungguh merupakan rahmat dari Engkau sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Untuk edisi hari ini, Sabtu 4 November adalah peringatan wajib Santo Carolus Borromeus, seorang uskup, dan juga hari Sabtu Imam. Kita perlu berdoa sebelum, selama, dan sesudah melakukan segala sesuatu. Dengan doa, kita menemukan kekuatan untuk menghadirkan Kristus dalam diri kita dan sesama. Itulah pesan yang disampaikan oleh Santo Carolus Borromeus. Sekarang kita mulai edisi ORK hari ini dengan antifon pembuka. Aku akan memperhatikan domba-dombaku, mengangkat seorang gembala sebagai pemimpin, dan aku, Tuhan sendiri, menjadi Allah mereka. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 11 ayat 1 sampai 2a, 11 sampai 12, 25 sampai 29. Saudara-saudara, mungkinkah Allah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, sebab aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang telah Dia pilih. Maka aku bertanya, apakah bangsa Israel tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi karena pelanggaran mereka,
keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka menjadi cemburu. Jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, apalagi kesempurnaan mereka. Saudara-saudara, hendaklah kalian mengetahui rahasia ini agar jangan menganggap dirimu pandai. Sebagian dari bangsa Israel telah menjadi tegar hati sampai segenap bangsa lain masuk. Dengan demikian, akhirnya seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub. Inilah perjanjianku dengan mereka. Apabila aku menghapuskan dosa mereka. Mengenai Injil, orang-orang Israel adalah musuh Allah oleh karena kalian. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tak pernah menyesali kasih karunia dan panggilannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, Tuhan tidak akan membuang umatnya. Tuhan tidak akan membuang umatnya. Berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, yang kau ajari Taurat-Mu. Hatinya akan tenang di hari-hari malapetaka. Tuhan tidak akan membuang umatnya. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan milik pusakanya tidak akan ia tinggalkan, sebab hukum akan kembali kepada keadilan, dan semua orang yang tulus hati akan mematuhi. Tuhan tidak akan membuang umatnya. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, sudah lama aku merunduk di tempat sunyi. Ketika aku berpikir, kakiku goyah. Kasih setiamu ya Tuhan menopang aku. Tuhan tidak akan membuang umatnya. Haleluya, 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 haleluya. Terimalah bebanku dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan dan bersama rohmu. bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus lalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu,
engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau akan datang dan berkata, tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian, engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikian sahabat terkasih, kita sudah simak bersama firman Tuhan. Sekarang marilah kita menyimak apa yang dapat kita timba, inspirasi apa yang akan kita dapatkan dari permenungan yang akan dibawakan oleh Romo Edi. Mari Romo, kita mulai dari, Romo, mulai dari mana nih? Ya, kita mulai dari kenyataan dulu di tengah-tengah. Kenyataan. Ya, biar gampang ya. Kan seperti biasa, selalu ada tempat yang terhormat ya. Ya. Di pesawat ada first class, business class, ada ekonomi, kasarnya. Di gedung bioskop, di rumah makan, di pesta pun selalu ada tempat-tempat yang terhormat. Biasanya kalau tempat terhormat tuh ya yang menjadi pusat perhatian semua orang. Ya tentu, memang kalau di pesawat, tentu yang punya uang yang menduduki tempat itu, yang nggak punya uang dia kelas ekonomi. Yeah. Dan memang pasti lebih nikmat menduduki tempat terhormat ya. Pasti naik pesawat bisnis kelas beda dengan ekonomi. Tempat duduknya lebih sempit di ekonomi, di bisnis kelas lebih longgar, dan makanan pun lebih nikmat, lebih lengkap gitu. Maka tidak heran akhirnya orang berlomba-lomba ingin menjadi orang terhormat. Salah nggak menjadi orang terhormat? Enggak ya, Mo. Menjadi orang terhormat nggak salah. Apa? Ya berarti kan itu suatu rahmat ya. Mengapa? Yang salah adalah gila hormat. Artinya selalu mencari rasa hormat. Kalau nggak dihormati orang lain, dia akan mungkin sedih, dia protes, merasa gagal. Dan bagaimana mencari rasa hormat itu? Tentu akhirnya banyak cara, mungkin dengan kekayaan, mungkin dengan kuasa, bahkan dengan kekerasan, agar dihormati orang lain. Artinya rasa hormat itu sudah jadi tujuannya, tujuan hidupnya. Nah, ini yang salah, gila hormat. Yang terpenting. Padahal hari ini kita diingatkan dalam Injil, menjadi terhormat itu adalah rahmat. Bukan sesuatu yang dicari-cari, harus dicari. Contohnya gini, mungkin kalau kita kembali. Dalam dunia pendidikan ada honoris causa. Artinya gelar kehormatan diberikan pada seseorang, dia nggak minta, dia nggak membeli. Namun orang memberikan sesuatu karena sebagai bentuk rasa hormat. Jasa tentunya, jasa, atas kepandaian, atas kontribusinya dalam dunia pengetahuan, maka diberi doktoral honoris causa atau profesor honoris causa. Jadi ini wajar tentunya. Artinya rasa hormat itu adalah sebuah rahmat, bentuk penghargaan dari orang lain. Itu sesuatu yang dicari sebagai ya, inilah yang sebenarnya yang dikritik, yang disampaikan Yesus kepada para pemimpin orang-orang Farisi. Dalam Injil tadi diceritakan ya, bagaimana Yesus diundang ke perjamuan orang makan oleh sedang pemimpin orang Farisi. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka mengundang Yesus makan? Padahal antara orang Farisi dengan Yesus ada permusuhan, ada pertentangan. Orang Farisi selalu mencari kesalahan-kesalahan Yesus agar bisa memperkarakan Yesus
dan mungkin memenjarakan Yesus. Ya, bagi orang Farisi, Yesus adalah musuhnya. Karena banyak orang yang akhirnya mulai meninggalkan pemimpin orang Farisi tadi untuk mengikuti Yesus. Dan inilah yang menjadi kekhawatiran mereka. Rasa hormat yang mereka miliki selama ini, yang mereka cari dengan berbagai hal, rupanya akhirnya mulai tergerogoti karena rasa kagum orang-orang pada Yesus. Maka kalau hari ini dalam perumpamaan Yesus diundang makan, tentu bukan bentuk penghormatan orang Farisi pada Yesus. Seperti kalau saya diundang makan umat, mungkin umat itu rasa hormat pada saya, undang saya makan. Karena rasa hormat, rasa kasih. Di sini orang Farisi mengundang Yesus. Tentu karena karena ingin menjebak Yesus. Dan di sini akhirnya bagaimana Yesus tahu bagaimana orang-orang bertingkah laku. Orang Farisi dikatakan makan di situ dengan menduduki tempat yang terhormat. Langsung duduk di tempat yang terhormat. Karena mereka merasa layak, ini tempatku. Aku layak tempat ini, bukan tempat orang lain. Maka duduk di situ. Dan Yesus tahu bahwa ya inilah yang Yesus lihat. Mereka mencari rasa hormat, gila hormat. Dan akhirnya jadi sombong. Karena aku harus tempat di sini, di tempat yang terdepan, kejamuan. Sehingga akhirnya Yesus memimpin mereka. Dan dengan mengatakan itu, perumpamaan bagaimana diminta agar duduk di belakang. Kita minta duduk di belakang agar jangan-jangan, agar ketika ada tamu yang datang, korban akan minta kita suruh ke depan. Artinya jangan duduk di depan. Siapa tahu tempat itu disediakan untuk orang lain. Mereka gila hormat, mencari hormat, sombong dengan berbagai cara. Mereka menggunakan liturgi sebagai cara rasa hormat, dengan duduk di depan di bait Allah, dilihat orang tentunya. Memberikan persembahan yang banyak agar dipuji orang. Berdoa di tempat-tempat umum yang suara keras agar didengar, oh ternyata dia seorang pendoa. Semua digunakan bukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan tujuannya adalah mencari rasa hormat. Maka itulah yang dikatakan oleh Yesus. Dengan mengatakan, duduklah kamu di belakang dulu, agar rumah akan mempersilakan kamu ke depan. Merendahkan dirilah dulu, agar akhirnya orang lain akan menghormati kalian. Meninggikan. Itulah. Maka tadi di kalimat terakhir dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Orang Farisi meninggikan diri di depan orang, namun justru mereka lah yang akan direndahkan oleh Tuhan. Sebaliknya orang-orang yang direndahkan oleh orang-orang Farisi, seperti orang berdosa, pemungut cukai, wanita pelacur, yang akhirnya mereka sadar akan kerendahan mereka. Akhirnya mereka rendah hati dan mohon ampun, mohon disembuhkan, seungkapan iman, dan akhirnya kerendahan hati mereka itulah yang akhirnya membuat mereka ditinggikan oleh Allah. Mereka tidak mencari rasa hormat dari orang lain, namun justru mereka ditinggal oleh Allah karena Allah melihat apa yang mereka ungkapkan, iman yang mereka ungkapkan. Itulah sehingga Yesus mengatakan, kamu orang Farisi itu kamu tinggi di depan orang mungkin, namun kamu akan direndahkan Tuhan. Ya, seperti itu kan. Jadi banyak aku seperti itu ya. Orang mencari-cari rasa berbagai cara. Namun sekali lagi rasa hormat itu adalah rahmat.
Ya, itu bukan yang kita cari sebagai tujuan. Namun itu adalah buah yang muncul dari apa yang kita lakukan, tentu kebaikan. Kalau kita memuliakan Yesus, kalau kita menghormati Yesus, karena Yesus memaksa kita harus menghormatinya. Namun lebih ungkapan syukur kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus berbuat sesuatu, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, membuka telinga orang tuli, membuka mata orang buta. Semua dilakukan bukan dari rasa hormat orang lain, namun karena kasih, karena kebaikan. Dan rasa hormat dari orang itulah yang muncul sebagai ungkapan syukur, sebagai ungkapan terima kasih. Maka rasa hormat diberikan kepada Yesus. Walau Yesus nggak minta, walau Yesus nggak memaksa, namun diberikan. Orang Farisi mengkondisikan agar dia diberi rasa hormat. Artinya dia mencari rasa hormat dari orang lain. Rasa hormat dari orang lain mungkin terpaksa, mungkin juga karena mungkin ketakutan atau nggak tahu apa yang harus dilakukan sehingga ikut-ikutan memberi hormat pada mereka. Dan bukan itu yang Yesus kehendaki. Rasa hormat itu merupakan buah dari sesuatu kebaikan kasih yang kita lakukan. Iya, Romo. Orang Farisi sebegitu tinggi hatinya, dia lupa ya Romo ya, bahwa sebenarnya itu kan rahmat begitu ya Romo ya. Ya. Dia sombong sampai nggak tahu lagi gitu loh. Ya benar, mas, seperti itu. Penilaian penilaian hormat itu bukan mereka yang membuat begitu kan, tapi orang lain ya Romo ya. Yang dan memberikan. Semua melulu rahmat. Nah Romo, untuk sesi pertama ini ya, kita rehat sejenak ya Romo ya. Boleh, ya. Lagi di sisi sahabat puasa rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita break sejenak untuk sesi pertama ini. Jangan kemana-mana, tetap di tempat Anda. Kita jumpa lagi di sesi yang kedua. Sahabat terkasih, terima kasih untuk kesetiaan Anda masih bersama kami di Oase Rohani Katolik edisi hari ini bersama Romo Julius Edianto MSF dan saya Laurencia Fani. Kita akan lanjut perbincangan rohani Katolik kita. Tapi sebelumnya, jika Anda yang bermaksud untuk menanyakan atau berpendapat sesuatu, dapat mengirimkan tulisan Anda ke email orkkaj2021@gmail.com atau melalui nomor telepon WhatsApp 0881 0251 33438. Nah, baiklah Romo, kita lanjut ya perbincangan kita Romo. Di sesi kedua ini kita akan bicarakan mengenai surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Bagaimana nih Romo, bahwa Allah itu tidak mungkin ya menolak umat yang sudah dijanjikannya, begitu ya Romo? Nah, menolak, Allah itu selalu menerima semua orang. Yang menolak adalah manusia. Yeah. Paulus mengatakan orang Israel itu orang bangsa yang terpilih. Namun karena mereka bertegar hati, merasa pandai, akhirnya mereka nggak perlu Allah. Mereka menolak Allah. Maka akhirnya keselamatan itu, kata Paulus, diberikan pada bangsa lain. Allah yang memberikan keselamatan pada mereka semua. Hanya pertanyaannya kan, tidak semua orang mau jawab tawaran keselamatan dari Allah. Seperti bangsa Israel di mata Paulus yang dikatakan terlalu bangga sebagai status
terpilih. Jadi seakan-akan mereka merasa terhormat, maka tidak terhormat, dan merasa dirinya pandai, sehingga tidak perlu Allah, tidak perlu lagi Yesus. Akhirnya mereka itu tegar hati ya, yang menolak Allah, bukan Allah yang menolak mereka semua. Paulus sudah contoh konkret bagi kita, sebuah sikap yang bertolak belakang dengan sikap bangsa Israel pada umumnya. Paulus dihormati orang, akan dia mencari hormat orang dengan berbagai cara. Dia dikenal sebagai orang Farisi yang taat pada Taurat, yang bersemangat melawan, musuhi para murid-murid Yesus. Dan dia sangat berani dan kejam. Yaitu adalah cara Paulus dalam mencari rasa hormat, dan mungkin dia menikmati rasa hormat dari orang-orang itu. Namun toh akhirnya setelah peristiwa Damsyik, dia sadar bukan itu rasa hormat yang dia cari. Maka dia akhirnya bertobat. Justru akhirnya rasa hormat yang tidak ia cari justru ia dapatkan dari orang-orang yang ia layani. Dimanapun, karena dia semangat melayani, mewartakan kabar gembira kepada bangsa-bangsa lain, artinya di luar bangsa Israel, dengan tekun pergi ke Korintus, ke Tesalonika, ke Filipi, ke berbagai tempat, dan disitulah akhirnya ketaatan Paulus, kesetiaan Paulus yang begitu mengagumkan sehingga akhirnya mendorong orang untuk menghormatinya. Hormati dalam arti mereka mau mendengarkan ajaran Paulus, dan mereka sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang baik. Paulus sungguh dihormati. Namun ditolak oleh bangsa orang-orang Israel sendiri, akhirnya dimusuhi, dan akhirnya dia harus ditangkap di Roma, diadili, dan mati sebagai orang martir. Martir mungkin di mata orang-orang meninggal karena sebagai martir di mata orang Israel itu kehinaan. Namun bagi Paulus, bagi orang-orang yang ia layani, itu adalah sebuah kehormatan besar karena setia pada. Dan itu rasa hormat itu, kehormatan itu bukan dicari oleh Paulus, namun diberikan oleh orang-orang yang kagum, orang-orang yang bersyukur karena telah dibantu, diperkenalkan oleh Paulus iman kepada Yesus. Luar biasa tentunya ya, hidup Paulus ya. Dan mungkin kita juga berjuang untuk seperti Paulus. Namun ada juga contoh lain, Pak nih. Dari santo yang kita peringati hari ini, santo siapa? Santo siapa? Santo Carolus Borromeus. Kalau berkata kalau Borromeus, ingat apa? Nih. Rumah sakit. Rumah sakit Carolus. Ya. Ya, kita percaya bahwa Rumah sakit Carolus atau suster CB pasti juga mencoba menghayati, mempelajari hidup Carolus Borromeus ya. Carolus Borromeus itu lahir dari pasangan Gilberto Borromeo dan Margheriti di Medici. Dia adalah seorang yang pintar dari sejak mudanya. Karena kepandiannya, akhirnya dia dipilih oleh gereja, diangkat sebagai seorang kardinal di usia yang muda. Dan akhirnya menjadi seorang sekretaris Paus. Dan dia terkenal sebagai orang yang menggagas Konsili Trento. Konsili sangat terkenal dalam kehidupan menggereja, semua warnai kehidupan menggereja. Dan karena itu dia sungguh-sungguh menjadi orang terhormat karena jabatannya, karena tanggung jawabnya sebagai anggota Kuria Roma. Namun dia sadar, dia mendorong dia untuk meninggalkan Kuria Roma karena ada sesuatu yang mendorong dia, yaitu membaharui hidup beriman keuskupannya. Maka dia minta izin pada Paus ke Pius ke-44 agar diizinkan meninggalkan Kuria Roma, yaitu sebagai sekretaris negara, dan menjadi keuskupannya, membaharui iman di uskupannya. Caranya itu membaharui iman anak-anak dengan mendirikan sekolah minggu di mana-mana.
Terus sederhana, tidak sesuatu yang luar biasa. Bukan dengan mengajar banyak orang, berpidato banyak orang, Iya. dia mendirikan sekolah-sekolah minggu, anak-anak. Itu kan pekerjaan yang mungkin nggak dianggap terhormat bagi orang lain. Kalau dia juga mendirikan seminari, agar banyak panggilan yang akhirnya bisa dihasilkan, banyak yang dihasilkan, sehingga gereja semakin terlayani. Jadi dengan cara sederhana tadi, justru akhirnya Carlos Borromeus bisa membaharui keuskupannya. Hidup beriman umat pada waktu itu kembali segar dan bertumbuh kembali. Dan pengalaman bertumbuh dalam iman itulah akhirnya mereka memberikan rasa hormat kepada Carlos Borromeus, juga gereja. Pemberian gelar kepada salah seorang atau pada seseorang, dan Santo Santa, itu tentunya adalah bentuk rasa hormat gereja pada hidup mereka. Mereka nggak mencari, nggak ada orang, aku ingin jadi Santo, Santa. Pasti mereka hanya aku ingin berbuat sesuatu kebaikan atas nama iman. Dan akhirnya, karena ketekunan, karena kesetiaannya, dan karena buah-buah dari ketekunan mereka yang dirasakan oleh gereja atau umat pada umumnya, akhirnya mendorong rasa hormat dari semua umat dan dari gereja melalui pemberian gelar Santo Santa atau Beato, Beata. Itu adalah sesuatu yang tidak mereka cari, namun datang dengan sendiri berkat kesetiaan iman mereka. Buat contoh yang mungkin menampar kita semua ya. Kita kan terdorong, rasa hormat adalah bentuk keberhasilan. Rasa hormat adalah bentuk sesuatu yang harus kita miliki, harus kita cari. Caranya bagaimana? Pokoknya cari terus seperti itulah. Seakan-akan kan rasa hormat itu bisa dipaksakan, bisa dikondisikan, bisa disituasikan, sehingga akhirnya kita memperoleh rasa hormat. Di masa ini banyak sekali. Maka sekali lagi, menjadi orang terhormat itu nggak salah. Harus begitu. Artinya bahwa kalau kita menjadi orang terhormat, itu berarti ada sesuatu yang baik yang kita hasilkan. Saya malah melihat dari Santo Carlos Borromeus ini loh, Romo. Kan posisinya itu sudah terhormat banget gitu kan ya. Sudah jadi sekretaris di Vatikan gitu. Tapi dia malah turun gitu kan ya. Turun malah melayani yang benar-benar kecil begitu kan ya. Kecil dan kerja tangan, langsung melakukan sesuatu. Dan sebenarnya dia sudah memiliki itu kehormatan yang luar biasa ya. Tapi ya itu, dia malah memilih untuk hidup kerja tangan buat anak-anak, buat orang sakit, begitu ya Romo ya. Dan itu malah di akhir hidupnya, kalau kita lihat dia sangat pendek ya, mau hidupnya hanya 40 tahun. Bisa muda ya. Dan dia malah dinobatkan sebagai seorang santo, itu luar biasa. Begitu Romo. Iya, artinya bagi dia kehormatan itu tidak penting, maka dia mau meninggalkan kedudukan yang terhormat di Roma. Yang lebih penting adalah bagaimana membaharui hidup beriman umat di keuskupannya dengan cara sederhana. Ya, saya pikir kita diingatkan hari ini juga, ya hendaklah kita seperti Yesus, seperti Paulus, atau seperti Carlos Borromeus, terus berusaha menghadirkan kasih Allah, menghadirkan kebaikan Allah, keselamatan dari Allah, dengan tulus tentunya, agar semua orang merasakan kebaikan Allah. Maka nanti ada feedback pada kita, itu nomor 2. Yang penting kita dengan terus melakukan semua itu, dan biarlah kalau seandainya ada feedback rasa hormat dari orang lain, puji Tuhan, syukur pada Tuhan. Kalau nggak ada, ya ini semua demi Tuhan, dan demi rasa hormat yang aku cari. Iya. Jadi jangan berkecil hati ya. Iya, gitulah. Yang penting pokoknya kita dipanggil Allah untuk menghadirkan kebaikan Allah, keselamatan dari Allah. Kalau ada feedback, kita ada lagi feedback dari orang lain, ya itu bonus.
Iya, komplimen ya Terus, Romo. dan tujuannya adalah itu lagi sekali lagi kemuliaan Allah Iya seperti Romo. itu lah. Dan hari Dan ini hari ini juga merupakan hari Sabtu Imam ya Romo. Itu iya bagaimana benar. Romo maksudnya? Satu imam kan berarti kan eh, hari khusus dikhususkan bagaimana semua umat karena kasihnya ingin mendukung hidup, panggilan, dan perutusan pelayanan para imam. Maka biasanya kan ada doa, dan doa-doa khusus di satu imam ini ya. Tentu saya sebagai seorang imam ingin terima kasih atas dukungan dari semua umat yang terus mendoakan kami semua. Doakan Ya, amin. agar kami jangan gila hormat, jangan mencari rasa hormat, namun biarlah kami setia dengan pelayanan kami. Kalau ada rasa hormat itu, amin puji Tuhan. Terus seperti itulah. Yang penting setia dengan hidup panggilan dan pelayanan yang Allah berikan kepada kita. Dan ini sungguh-sungguh Sabtu Imam bagi kami adalah suatu kuasa. Kuasa yang menyegarkan, kuasa yang meneguhkan. Ternyata begitu banyak umat yang sungguh mendukung, mengasihi kami lewat doa-doa yang dipanjatkan, juga lewat perhatian kasih yang lain. Dan ini adalah sebuah kuasa yang menyegarkan bagi kami semua. Amin Biar kami Romo. terus Ya. rendah hati, tidak mencari rasa hormat, namun setia melayani orang, melayani gereja, dimanapun Allah mempercayakannya kepada kami setiap para ini. Iya, amin Romo. Kita sudah hampir habis nih Romo waktunya ya. Mungkin Romo ada closing statement untuk semua. Jadi kita dapat tahu benang merahnya dari contoh yang Yesus ungkapkan ya untuk di Injil maupun di bacaan pertama maupun kisah hidup Santo Carolus Borromeus. Bagaimana Romo? Silakan. Kalau saya ada kalimat singkat yang mungkin bisa menggerakkan kita semua ya. Pertama, kehormatan itu adalah rahmat dari Tuhan, bukan tujuan hidup kita. Ya. Yang kedua, lebih baik menghormati orang lain daripada dihormati. Agar kita selalu rendah hati. Kita menghormati orang lain itu bentuk ungkapan kerendahan hati kita, dan kita mengangkat orang lain lebih berharga. Jadi itu sebuah keutamaan. Yesus merendahkan hatinya agar kita bisa diangkat dari kedosaan kita. Paulus juga sama, merendahkan hati dia agar bisa mewartakan kabar gembira. Menganggap penting orang-orang dia layani sehingga setia. Kayak Carolus Borromeus. Maka bagi kita, marilah kita baik menghormati orang lain daripada menghormati orang lain, memaksa orang lain menghormati kita. Iya, bagus banget Romo. Terima kasih. Kita tutup ya Romo ya dengan doa penutup dan nanti mohon berkat dari Romo. Silakan Romo. Baik, rekan-rekan wasseroni Katolik yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersyukur atas kebersamaan kita ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, Engkau memanggil kami masing-masing untuk mewujudkan kebaikan-Mu dan kasih-Mu, semata-mata hanya kemuliaan nama-Mu lah yang ingin kami wujudkan. Maka bantulah kami ya Bapa untuk setia melaksanakan, mewujudkan panggilan pelayanan yang Kau percayakan pada kami masing-masing. Biarlah melalui ketekunan kami, kesetiaan kami dalam pelayanan itu ya Bapa, nama-Mu semakin dimuliakan dan semua orang boleh merasakan kasih-Mu yang meneguhkan, yang menguduskan dan menyelamatkan. Jauhkanlah kami ya Bapa dari dorongan rasa hormat, pujian dari orang lain, namun biarlah hanya nama-Mu dan kebaikan semua oranglah yang menjadi ukuran kebahagiaan kami.
bukan rasa hormat dari orang lain, namun kebahagiaan, keselamatan yang dalam orang lain, itulah kebahagiaan kami. Maka kami mohon ya Bapa, bimbinganmu, pendampinganmu, agar kami terus mampu melanjutkan tugas pelayanan yang Kau percayakan kepada kami, dan bila melalui semua itu ya Bapa, semua orang boleh merasakan kasih-Mu yang sungguh maha sempurna itu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mohon berkat dari Allah, Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, pelayanan kita dan tanggung jawab kita selalu dibimbing dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Romo Edi untuk permenungan yang sangat indah yang berguna ya buat kehidupan kita. Demikianlah sahabat terkasih Oase Rohani Katolik, kita sudah selesai dengan acara edisi hari ini. Semoga kita selalu dimampukan untuk merasakan, untuk memiliki kerendahan hati, sehingga pelayanan dan perbuatan yang kita lakukan sungguh berkenan kepada Allah. Kami, Romo Julius Edianto SMSL, dan saya Laurencia Fani, pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Oase Rohani Katolik berikutnya. Salam damai.